Bupati Maibrat Karel Murafer menerima kunjungan Komandan Korem 181 Praja Vira Tama, PVT, Sorong, Brigjen TNI Slamet Riyadi, yang berlangsung di Makodim 18/9, Maibrat pada Selasa 7 Oktober 2025. Kunjungan Danrem ke Kabupaten Maibrat untuk bersilaturahmi bersama Bupati Maibrat dan meninjau pos Satgas TNI sekaligus menyerahkan bantuan sembako bagi warga di Kampung Ayata dan Kampung Kamat Distrik Aifat. Siap. Dan kami lengkap dari parti kasih masukan. Siap. Kabupaten yang punya 3 bantaran. Termasuk Ayata salah satu. Dalam perjalanan menuju ke Kampung Ayata, rombongan sempat berhenti menemui dan Satgas Marinir di Kampung Susumuk. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan. Kunjungan Danrem 18, 1 Praja Vira, Tama Sorong Brigjen TNI Slamet Riyadi, baru pertama kali setelah menjabat 2 bulan sebagai Komandan Korem tahun 2025. Untuk sampai ke distrik Aifat Timur Tengah, kita harus menempuh perjalanan selama 30 menit, karena ada sebagian jalan sudah diaspal maupun jalan yang rusak.
Raisa. Selamat siang. Daerah paling terisolir, terluar dan tertinggal di Kabupaten Maibrat yaitu Haifat Timur Raya. Daerah ini terkenal dengan wilayah konflik. Perlu saya sampaikan untuk Pak Komandan Korem bahwa kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009, membawahi 24 distrik atau kecamatan, kemudian 259 kampung, 1 kelurahan. Pusat penyelenggaraan pemerintahan ada di Kumurkek, di Fatmayaf, di Kumurkek. Kemudian di wilayah ini juga kami pun memiliki 1 Polres, kemudian 1 Kodim, kemudian di backup oleh Polsek maupun Koramil, lalu di backup juga oleh Satgas yang bertugas untuk mengamankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk kita di wilayah Kabupaten Maibrat. Kondisi keamanan selama kami dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025 di Istana Negara oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, baik para gubernur maupun para bupati secara serentak dilantik di Istana Negara. Kemudian kami kembali melaksanakan tugas di sini mulai dari 6 Maret sampai dengan hari ini, 6 Maret tahun 2025. Kondisi keamanan di wilayah ini 1x24 jam aman, dan kondisivitas daerah ini aman terkendali akibat kita kerjasama dengan pimpinan TNI dan kepolisian. Kita kolaborasi dengan baik sehingga untuk sementara 6 bulan ini sudah berjalan soft dan penyelenggaraan pemerintahan ini sudah jalan. Sehingga kami mempunyai konsep untuk 3T daerah terluar ini, terutama wilayah Haifat Timur yang daerah terisolir, terluar dan tertinggal. Ada 3 titik yang kami lebih fokus ke situ, Pak Jenderal. 1 di 5 distrik yang ada di Haifat Timur. Kemudian 2 di wilayah Mare yang berbatasan dengan Tamrau. Kemudian di sana ada 2 distrik. Kemudian Aitunyu bagian bawah yang berbatasan langsung dengan Sorong Selatan. Ini yang menjadi lokus atau fokus utama untuk kita coba untuk memperhatikan wilayah ini. Adapun beberapa hal yang kami coba mengatasi, biaya perbaikan jalan ini dulu sudah parah. Kami kerjasama dengan para kepala distrik, aparat kita di sini
walaupun sedikit kita sudah berbaiki. Tinggal jembatan yang tadi kita lihat, kami juga sudah presentasi ke menteri terkait termasuk ke Menteri Infrastruktur Pak Haye di Jakarta. Kami berharap dua luas jalan nasional ini, kami memohon Pak Komandan Korem agar bisa nanti menyampaikan Pak Pangdam 18 Kaswari secara institusi, sampaikan juga secara berjenjang kepada Pak Kasat lain-lain, sehingga luas jalan nasional yang tadi kita lewat dari Kamundang tembus di Pentun ini harus diprioritaskan. Kemudian Ayamaru juga tembus Tambrau, sehingga wilayah ini kalau terbuka akses aspal dengan baik segala macam, masyarakat ini bisa lakukan aktivitas, aparat kita bisa melakukan aktivitas di sini dengan baik. Tapi kalau kondisi seperti ini, kasihan. Bapak sudah lihat jembatan, jalan seperti itu, sangat memprihatinkan. Sehingga mereka juga ingin mau Indonesia terang seperti apa, Indonesia cerdas seperti apa, pendidikan seperti apa, kesehatan seperti apa, supaya sama dengan saudara-saudara kita yang ada di dataran Nusantara ini. Nah itu, sehingga saya dengan Pak Dandim selaku Musbida di sini, kami hampir kali ini sudah 8 kali kita turun ke wilayah ini berturut-turut sampai Blok dan lain-lain, dengan harapan penderitaan yang masyarakat alami ini, Pak Jenderal datang lihat, nanti juga dari unsur Forkopimda bisa dengan Pak Gubernur. Saya sudah bawa Pak Gubernur juga datang sampai di Van Kahyo. Ya sudah lihat ya, kita sama-sama sistem gotong royong. Karena efisiensi anggaran ini membuat kita ini jalan di tempat, dengan APBD kita hanya sekitar 900 miliar. Itu pun termasuk dana desa 200 miliar. Itu sudah kita tidak bisa bikin apa-apa. Dengan harapan ya ini masyarakat kita, rakyat kita yang ada di sini untuk menjaga keutuhan negara ini ya. Mereka ini butuh sentuhan pembangunan. Saya kira intinya seperti itu yang saya laporkan. Tingkat kesulitan untuk lalu lalang ke kabupaten tidak ada kendaraan. Kalau orang pakai dari mereka mencari garam, vicin. Ini untuk makan sehari-hari. Di Aisyah lagi. Aisyah itu sangat menyerikan Pak Jenderal. Jembatan itu banjir datang bawa kawat besin, kawat yang besar, seleng bangunan. Terangnya, Indonesia pintarnya, kemudian pelayanan kesehatan yang ketinggalan, keterisolasian aman. Dari dulu Pak Danrem, kami dari dulu sejak tahun 60-an. Mereka yang di Kamat tadi berdiri. Tulisan. Oh iya, boleh. Situ. Kalau tanyakan. Mengganggu mereka hanya lihat satu. Ya. 5 kali kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anak-anakku, kamu dapat penghormatan dari Bapak Komandan Korem 181 Praja Viradama yang datang dari Jakarta langsung menuju Haifa Timur dengan pesawat, tiba di Sorong, langsung tiba di Haifa Timur karena kepedulian pendidikan terhadap anak-anakku masa depan. Jadi jangan lihat bingkisan ini, tapi semangat belajar untuk masa depan, bisa jadi bupati sama dengan Bapak, jadi Komandan Korem sama dengan Bapak Jenderal itu, bisa jadi Dandim sama dengan Bapak Dandim, lain-lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Sukses ya. Foto dulu. Hati-hati Pak. Kita foto. Oke, yang terima. Oke. Yang terima tuh di sini. Di tengah-tengah Bapak. Mari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ikan di Kabupaten Maibrat. Bisa. Oke. Agenda hari ini saya bersama Pak Bupati meninjau ke desa Aifat. Ini dalam rangka kita melihat kondisi masyarakat di sana, khususnya ada sekolah sepanjang hari. Sekaligus juga kita memberikan bantuan sembako
kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga ini harapan kita bersama bisa menyentuh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dengan kita berkomunikasi dengan mereka, mendengarkan apa-apa yang dibutuhkan, kemudian kesulitan masyarakat, harapannya nanti akan kita teruskan kepada pimpinan yang di atas kita, sehingga paling tidak dapat merubah kehidupan mereka, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka di daerah-daerah yang tertinggal dan di Aifa Timur. Kemudian selain itu juga dengan keberadaan TNI yang ada di tempat tersebut, harapannya bisa membantu masyarakat dan bisa meningkatkan stabilitas keamanan, sehingga ada kelompok-kelompok yang berseberangan bisa turun gunung untuk menyerahkan diri, sehingga kita sama-sama untuk membangun bangsa, khususnya daerah Maibrat ini. Kalau situasi yang ada di Maibrat sampai dengan saat ini masih aman, kondusif, masih bisa kita jaga kondisinya, dan harapannya dengan kondisi seperti ini kita dapat membangun Maibrat ini dengan ya harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. No, hujan. Kita